aerospace engineering ini hasilnya gabungan dari dua pelajaran. Pertama aeronauticals dan spacecraft. Aduh, nggak paham saya. Jadi aeronauticals ini itu adalah semua objek terbang yang di dalam atmosfer seperti pesawat, helikopter, drone yang di dalam atmosfer. Sedangkan spacecraft itu adalah angkasa luar. Iya, semua objek yang ada di luar angkasa. Kamu pilih yang di dalam atmosfer apa yang di luar? Nah, atau di akhirat? Aerospace. Kalau di akhirat buruk dan dipelajari loh. Iya benar ya. Naik turun ada 4 lantai itu naik turun bola berjam 10 malam. Tahu nggak? nggak tahu, makanya dia malam-malam itu jarang di kamar dan nggak tahu kemana gitu. Saya tanya ini masalah apa nih di pondok ini? Karena waktu itu awal-awal terus sampai ketakutan sendiri karena kan kita dulu terusan direktur tuh pada nginep kan. Iya bener ya. Kita iseng-iseng lihat apa gerak-gerak malam-malam udah layarnya hitam putih ada yang kelebat putih. Langsung cek ternyata Faisal. Dan langsung saja kita sapa. Di sini sudah ada yang pertama Kak Zia Ulhaq. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya? Baik. Nama lengkapnya Kak Zia Al-Haq Asyauqi. Zia Al-Haq Asyauqi. Wah, dari namanya saja itu sudah inspiratif. Zia itu dari Dhot ya. Ya. Zia Ulhaq itu cahaya kebenaran. Ya, Asyauqi yang dirindukan. Yang dirindukan. Waduh, pasti banyak yang merindukan. Dan juga sudah ada Kak Faisal Maguire. Faisal Maguire. Faisal ini kita sudah sering cerita-cerita nih tentang ya apa yang bisa menjadi hal-hal yang didiskusikan ya. Gimana Faisal? Sehat? Sehat alhamdulillah. Disapa dulu dong nih teman-teman. Halo semua. Asik. Namanya? Nama gua Faisal. Asal dari Jakarta. Dari Jakarta. Kalau Zia? Asal dari Sragen. Sragen ya. Berarti ini perpaduan yang satu dari Jawa, Faisal dari Jakarta yang mungkin lebih ke Betawi. Asli Betawi? Sebenarnya sih enggak ya. Campuran dia. Campuran. Bapak saya tuh orang Kalimantan. Oke. Ibu saya tuh, tapi juga dia ini campuran Jogja juga. Oh, ada Jogjanya. Ibu saya tuh Solo sama Gitu. Ada keturunan Solo sama nih. Malang. Solo, Malang. Berarti banyak nih campurannya ya. Ya, mix. Variatif. Jadinya seperti ini. Oke, Kak Zia sama Kak Faisal. Ini kan mungkin buat teman-teman pemirsa sekalian, Kak Zia dan Kak Faisal ini sudah duduk di kelas 12, betul ya? Dan sudah mau lulus. Karena ini sudah bulan Mei, Juni, semua proses pembelajaran sudah selesai. Sudah melakukan semua tahapan ujian, sudah ya? Sudah di awal. Alhamdulillah. Berarti sudah nggak ngapa-ngapain lagi nih? Iya. Tinggal mempersiapkan untuk jenjang berikut kita di kuliahnya. ya. Maksudnya saya masih banyak ya, maksudnya. Masih banyak. Karena saya merasa ya, saya masih jujur, saya masih mencari calon pasangan hidup. Oh, belum. Tapi kalau Faisal target nikah muda Ustadz katanya. Proses. Insyaallah proses Kita bahas nanti. Aduh. Tapi ya sekarang ya karena Apa yang disibukkan sekarang Faisal? Saya sadar diri kalau saya tuh masih kurang gitu lah secara akademik. Makanya saya sebelum kuliah itu saya mau memperdalam ilmu saya sebelum kuliah agar ntar waktu kuliah saya nggak keteteran gitu. Terlalu kaget ya? Iya, nggak terlalu kaget lah belajar fisika. Berarti masih ada berapa bulan kira-kira kalau mencapai nanti masuk kuliah? Insya Allah kalau paling cepet ya, karena ntar ada semacam tes lagi, screening test gitu. Ya. Jadi kalau misalkan saya nggak lolos, ada matrikulasi. Oh. Jadi kalau moga-moga lolos, karena kalau nggak, Siap. Mudah-mudahan lolos dan nanti kita akan kulik satu persatu apa sih kuliah masing-masing ya, dan jurusannya dan kenapa milih itu. Karena saya dengar menarik nih dari mungkin Kak Zia dulu deh. Dari data di Wikipedia saya cari. Terkenal dong menurut saya kalau di Kak Zia ini sudah diterima ya. Untuk para netizen sudah menyiapkan ini kata-katanya. Iya, sudah diterima yang pertama di mendapatkan LOA Monash Australian ya, di University of Monash. Kemudian
Deakin Iya, University juga di Australia. Di Australia, di Melbourne. Kemudian juga sempat sudah diterima setelah melakukan interview di Russian Embassy Iya. dan scholarship. Scholarship full. Itu sudah tinggal memilih kampusnya. Iya, jadi tahap di Russian Government Scholarship itu kita mempersiapkan berkas dokumen. Lalu kita diseleksi. Habis itu alhamdulillah Al Azhar ini kandidat lolos semua. Lolos semua dari Iya, dari kalau nggak salah sekitar 11 orang. 11 orang ya. Berangkat semua di Embassy Jakarta. Dan kita melakukan tahapan wawancara bersama dari asli dari orang Rusianya langsung. Dan alhamdulillah kita masuk untuk tahap terakhir. Jadi nanti di tahap terakhir kita tinggal menentukan nih mau universitas mana yang mau diambil di Rusia. Nah, lalu baru nanti kita pengurusan visa dan lain-lain baru kita berangkat. Insya Allah ya. Jadi Australia di 2 kampus, kemudian 1 di Rusia dengan scholarship, dan yang terakhir ini di Universitas Kebangsaan Malaysia. Sama ada satu lagi di University of Malaya. University of Malaya. Ya. Ini beda ya, kebangsaan Malaysia dan Ya, jadi kalau UKM itu kalau kebangsaan Malaysia itu kalau di Indonesia itu kayak UGM-nya Ustaz. Nah, kalau University of Malaya kayak UI-nya. Nah, habis ini ya saya setelah ngobrol banyak tuh sama orang tua. Kan alhamdulillah dapat kalau nggak salah di 4 universitas. Itu dari segi pertimbangan jikalau emang dari segi kualitas pendidikan mungkin lebih bagus di Australia. Karena ya dari aspek semuanya kan mendukung di Australia. Tetapi di Australia itu untuk beasiswa atau scholarship yang mendukung di jenjang S1 itu sangat minim. Oh, jadi belum tentu di support dengan Iya, betul. Jadi pertimbangan juga. Pertimbangan kan. Jadi juga dari segi biaya pendidikan, dari segi living cost-nya itu juga bisa dibilang sangat jauh dengan kita hidup di Indonesia. Nah, akhirnya Bayarnya pakai dolar semua ya? iya, dolar Australia kan juga mata uangnya juga sangat tinggi kan. Akhirnya dari pertimbangan itu sama orang tua ngobrol, oh ada nih opsi di Malaysia lebih bagus, juga termasuk University of Malaya kan top 60 dunia. Top 60 in the world. Ya, in the world. Jadi QS World Ranking. Nah, ya udah, cobalah di situ. Ya, alhamdulillahnya insya Allah nanti di situ. Yang di Malaya. Di Malaya. Jurusannya? Di Business Administration. Business Administration. Ya. Oke, nanti kita akan perdalam bagaimana memproses itu dan apa sih target ya dari Azia kok memilih di University Malaya tadi dan jurusannya. Nah, pasti ada alasannya. Nah, kalau Kak Faisal sendiri, ini juga data yang menunjukkan di sini bahwa Faisal sudah diterima di berbagai kampus. Kalau Faisal di dalam negeri ya, tak memang tujuannya. Sebenarnya tuh awal-awal tuh kayak bingung Awalnya. Bingung pengen masuk ke luar negeri atau dalam negeri. Jadi kan waktu di kelas 12 ini kan dibagi 2 ya. Karena sistem penjalurannya ya, Iya. ada jalur dalam negeri dan Luar negeri. Yang di luar negeri itu difasilitasi oleh sekolah untuk belajar IELTS melalui lembaga Scholars. Oke, supaya lebih meningkatkan skill bahasa Inggrisnya. Dan aku bisa mendapatkan sertifikat IELTS yang nilainya mumpuni untuk masuk ke kampus-kampus di luar negeri. Karena requirement-nya sudah IELTS. Iya. Dan juga dia mempersiapkan bekas-bekas apa aja yang kita perlukan seperti raport dan lain-lain juga. Ya. Sehingga terus akhirnya kamu mengikuti dua-duanya nih kalau nggak salah. Dan setelah itu ada di dalam negeri itu ada namanya Inten bimbingan ya. Bimbingan yang kita belajar untuk materi-materi seperti UTB, Sosum dan Saintek awalnya. Tapi setelah itu waktu udah Januari itu ada nama intensif, di mana kita cuma full belajar UTBK. Yakni sekarang itu UTBK perlu diketahui sudah tidak memakai Saintek atau Sosum lagi. Sudah berarti tidak ada matematika, fisika, dan biologi udah nggak ada, kimia, dan juga tidak ada sejarah dan sosiologi dan lain-lain. Kalau kita Saintek dan Sosum kan, kalau buat IPS kan Sosum. Nah, tapi adanya itu TPS, tes potensi skolastik, yang dimana itu ya ada namanya penalaran umum, penalaran kuantitatif, dan penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan itu lebih ke literasi, dan juga masih ada matematika. Itu matematika itu tetap untuk
menurut saya semua apapun itu di dalam kehidupan ini kuncinya tetap harus belajar matematika karena matematika di ilmu yang dipakai. Numeriknya literasi itu sebenarnya sudah dipikirkan para stakeholder ya. Apa kompetensi yang dibutuhkan oleh murid-murid pelajar-pelajar saat ini dan untuk di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya berarti setelah melalui semua tadi persiapan diterima di 2 fakultas atau 2 jurusan dengan IUP. Nah, IUP itu apa sih? Jadi IUP itu singkatan dari International Undergraduate Program. Jadi khusus untuk program kampus yang jalur internasional. Iya, undergraduate itu kan artinya sarjana. Sarjana. Jadi kampus di PT Indonesia itu dibagi jadi 2 kelas ya. Kelas internasional dan kelas reguler. Sekolah biasa. Iya, betul. Gitu ya. Kelas reguler ini itu kita cara dapetinnya itu kita mungkin bisa pakai SNBP jalur undangan, setelah itu atau SNBT atau UTBK itu atau UTBK jalur tes dan satu lagi jalur mandiri yang kita dari kampus. Tapi ada satu lagi kelas namanya kelas IUP atau kalau itu sarjana internasional. Tapi ada IMP kelas apa international master kelas juga ada. Itu buat yang S2 dan S3 juga ada. Ada juga kelas internasional buat itu. IUP di university yang sudah direncanakan tercapai tidak? Alhamdulillah. Yaitu di bukan university sih. Tapi institut tetapi yang tentu sudah sangat ya masyhur ya. Iya, kredibel. Di ITB. Iya, Institut Teknologi Bandung. Jurusan Aerospace Engineering. Kenapa sih? Kok kayaknya jurusannya masih agak jarang nih, aerospace. Mau bikin kapal laut? Kapal laut. Ya bukan. Jadi aerospace, pesawat terbang. Jadi Habibie kayaknya. Iya. Aerospace Engineering ini hasilnya gabungan dari 2 pelajaran. Pertama Aeronauticals dan Spacecraft. Aduh, paham saya. Jadi Aeronauticals ini itu adalah semua ilmu yang mempelajari tentang objek terbang yang di dalam atmosfer seperti pesawat, helikopter, drone yang di dalam atmosfer. Sedangkan spacecraft itu adalah angkasa luar. Iya, semua objek yang ada di luar angkasa. Kamu pilih yang di dalam atmosfer apa yang di luar? Nah, atau di akhirat? Aerospace. Kalau di akhirat buruk tadi. Iya benar. Dari Al-Qur'an kan bisa belajar ya. Isra Mi'raj itu ada aerospace tersendiri. Masya Allah. Iya loh, bagaimana pesawat secepat itu kan nggak ada sekarang pesawat yang cepat buruk ya. Dari Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Kenapa harus malam? Kan berarti mungkin ada unsur-unsur Masya Allah. gitu ya. Nanti itu tugas akhirnya. Waduh. Penelitiannya kayak keterkaitannya buruk dengan pesawat. Bagus itu soalnya. Iya, insyaallah. Kan itu supersonik ya, lebih dari supersonik kecepatannya. Iya, jadi karena di sini memang mereka-mereka ini ya, para netizen yang budiman, selain mempelajari ilmu sains ya, akademis, tapi juga punya bekal Al-Qur'an. Sehingga pasti yang kita harapkan mereka juga akan mengkombinasikan ya, apa nilai-nilai di dalam Al-Qur'an dengan ilmu sains yang dipelajari gitu ya. Wah, keren tuh, nanti kita tunggu. Nanti suatu saat ya mungkin podcast ini akan menjadi saksi ya 10 tahun, 15 tahun kemudian kita undang beliau-beliau berdua. Amin. Project Kalau bisa sih kurang dari 10 tahun kan. kurang dari 10 tahun ya. Target cepat gitu. Nanti dengan produk-produknya yang mendunia. Keren ya. Kita tunggu dulu pokoknya. Iya. Siap. Oke, jadi aerospace tadi ya. Terus Aerospace tuh tadi belum bilang ya. Aerospace itu jadi aerospace itu gabungan dari 2 itu. Aeronauticals dan spacecraft digabung. Jadi namanya aerospace. Karena aeronauticals, spacecraft engineering. Dirgantara. Jadi kalau cuma buat drone gampang ya. Insya Allah. Easy ya. Insya Allah. Nanti kita order drone Faisal drone. Hah? Iya. Yang bisa menggantikan transportasi online. Iya, pengiriman online jadi full udara nanti so. Nanti mungkin siapa tahu ada GoPlan gitu. GoPlan. Go drone atau gitu. Gitu ya. Iya, Udah punya rancangan ke sana ya? Udah. Oke, Faisal dan Kak Zia. Sebelum kita lanjutkan tadi ke proses-proses di mana kalian mencapai
dari awal sampai tahap ini, kemudian usaha-usahanya seperti apa, tentu kan banyak netizen yang pengen tahu, atau mungkin teman-teman di luar sana atau adik-adik kelas. Kita pengen tahu dulu dong latar belakang masing-masing. Jadi saya dulu atau Kak Faisal Zia dulu? ya. Latar belakang dari keluarga kondisi, juga. Mungkin ya keluarganya seperti apa, kemudian kok keterkaitan sampai bisa bergabung di Al-Azhar ini juga gimana, mungkin bisa diceritain dulu. Untuk latar belakang ya, alhamdulillah mestinya kalau di dalam kondisi keluarga, emang keluarga itu udah dari dulu untuk selalu mensupport apa yang kita inginkan sebagai Jadi seorang bebas anak gitu ya? kan, dibebaskan jadi untuk berkreasi untuk apa gitu kan. Kebetulan Orang tua berprofesi sebagai pengusaha. nah ini biasanya pada banyak Iya. di komen-komen netizen itu, bapak ibunya kerja apa sih gitu. Ya jadi ya orang tua saya alhamdulillah Pengusaha di bidang agriculture. Jadi Agriculture, pertanian. di fertilizer deh, di pupuk. Oke. Nah, dari segi itu alhamdulillah kayak orang tua tuh selalu mensupport nih anak udah jalannya kemana. Jadi sejak SD itu ibu udah menentukan, dilihat di observasi, oh anak ini suka apa gitu. Di kelas berapa itu? Di SD. Oh, sudah SD. Jadi emang Sudah dilihat. jadi emang ibu udah kayak sering interaktif dengan anak-anak gitu kan, seperti kayak kakak saya dan saya gitu. Nah itu kebetulan kalau rencananya Ustadz kan, sebenarnya SMP itu disuruh fokus buat agama dulu, mempelajari agama. Biar kuat fondasinya dulu. Iya betul, jadi suruh menghafal Al-Quran di boarding. Nah qadarullah COVID. Waktu Jadi itu ya jadi cuma mendapatkan di boarding SMP cuma setahun. Jadi kayak oh kurang maksimal. Nah habis itu orang tua tuh penasaran, mana nih alternatif yang SMA kan seharusnya juga harus fokus menentukan masa depan. Bagaimana bisa mendapatkan akademik dan Al-Quran itu jadi satu, tetap yang dimana akademik dan iya, yang dimana juga akademik nggak lepas, Al-Quran juga nggak lepas. Nah itu orang tua sebenarnya lihat-lihat dari kenalan yang ada di Iskarima, ada yang di Solo Baru gitu kan. tahunnya awal memang Di Iskarima. Al-Qurannya sudah Betul. Ya udah akhirnya orang tua dapat tawaran buat dari Al-Azhar, udah di IGG juga. Kok sebenarnya kan angkatan pertama tuh, orang tua saya agak ragu. Waduh, ini apa ini? Tapi orang tua saya yakinnya akan membawa kayak visi misi Al-Azhar itu jelas. Jadi akan emang bener ketika anaknya sekolah di sana, dia akan diperlakukan seperti apa yang diinginkan Al-Azhar gitu. Jadi sesuai dengan itu kan satu orang visi. tua nih. Zia Iya. sendiri dulu gimana? Saya sendiri rencana saya udahlah Al-Qurannya di rumah juga bisa. Saya rencananya pengen masuk kayak di swasta lah, tapi full day, nggak boarding gitu kan. Keinginan seperti itu. Lebih bisa mengeksplor. Betul, explore mau ngapain atau apa. Ya qadarullah. Ngikut aja. Ya, saya jadi ada satu motivasi itu yang bikin saya tuh selalu pengen apa ya, mencapai apa yang saya inginkan itu kayak orang tua. Saya anggap gini, selagi orang tua masih ada dan orang tua pengen meminta ini, kenapa nggak kita buat mengabulkan permintaan orang tua? Selagi orang tua masih hidup gitu kan. Jadi kayak, oh permintaan orang tua, kalau emang orang tua udah gini-gini kan insya Allah Baik, pasti. baik untuk kedepannya juga kan. Bagaimanapun kan juga semua ini kan tergantung orang tua kita. Ridho Allah itu Fi ridho. tergantung ridho Ya, Allah juga. betul. Itu yang bisa kita petik pembelajarannya ya. Jadi meskipun punya keinginan sendiri, orang tua sudah punya harapan, Ya, ya, betul. tinggal kita pintar-pintarnya mengkombinasikan. Betul, kalau kadang-kadang kalau kita malah justru bertentangan dengan orang tua terus, malah kita nggak menjadi yang manusia yang grow, Tapi bukan juga banyak di luar sana mungkin orang tua yang perlu membekali diri Betul, juga, iya. bagaimana membuat apa namanya tujuan hidup ke depan, jadi menjaga keluarga, sehingga Iya. ya beruntung nih Kak Zia. ya makanya alhamdulillahnya salah satu privilege terbesar ya alhamdulillah. Terus akhirnya masuk nih sini sebagai Ya, angkatan pertama. waktu itu Ya. mungkin bisa Itu flashback ya. sangat masya Allah banget. Jadi kayak 10 orang satu kelas itu kayak kalau pembelajaran les private gitu. Jadi ya, wah alhamdulillah, itu hasilnya keuntungan sih Dad. Jadi kayak nggak, iya kalau ada yang nggak paham enak langsung ditanyain. Jadi kayak Tapi jadi total angkatan pertama berapa?
yang SMA. Putri ya? Sama yang putri 26 kok. 27 sekarang. 27 sekarang. Masih mending 27. Dulu Ustaz Iskari mah Ustaz angkatan pertama. Cuman 7 ekor. Kayak Manado. Kayak kampung Manado. Si. Cuma 7 orang, bayangkan gimana krik-kriknya kan. Ya, gitu. Tapi Masya Allah ya, tadi itu cerita latar belakang, terus dari Sragen, dari nggak terlalu jauh ya. Iya, jadi kayak orang tua menjenguk, mau ngapain enak. Masih terjangkau. Iya. Faisal nih, kalau Faisal, ya saya sebenarnya punya cerita khusus ya terkait gimana Faisal dulu. Dan kalau diceritakan itu lucu juga Sal ya. Tapi Faisal mau cerita gimana deh dari dulu soalnya belum pernah cerita. Jadi ya mau start dari mana nih? Awal kok Faisal dari jauh-jauh dari Jakarta nyampe ke Solo. Wah, itu gimana nih ceritanya Sal? Jadi awal mulai itu waktu saya kelas SMP ya, karena saya tuh lagi mencari, kan mulai bisa mencari pergaulan gitu. Nah, Di SMP banyak kenangan, Tat. Karena banyak godaannya ya. Iya, astagfirullah. Hijrah nih. jadi kan dulu waktu SMP itu saya lihat teman-teman saya pergaulan seperti itu ya. Ya maksudnya pada umumnya sebenarnya sih pergaulan anak Jakarta pada umumnya lah gitu lah, nongkrong gitu-gitu. Cuman Faisal merasa ini bukan circle saya gitu ya. Awal-awalnya saya ikut-ikutan, cuman saya tuh lama-lama tuh Kayak penjual bakso borak sih. Awalnya saya cuma ikutin mutan. Tapi terusnya enak. Enak kan? Awalnya coba-coba. Tapi setelah itu kayak saya tuh awalnya juga saya menikmati pergaulan itu dan circle itu. Tapi lama-lama kayak apa sih, kayak saya jenuh sendiri gitu. Kayak Karena tidak ada maknanya gitu ya. apa itu arti kehidupan gitu Emang kayak. kayak apa sih contoh pergaulannya? Ya pergaulannya biasa, mungkin ya. Sebutin, Sal. Mungkin ke mall aja sih. Setelah itu mungkin kita Mungkin gitu. bikin atau mungkin Mabar. Wah, astagfirullah. Gitu ya. Tapi waktu itu yang jelas Faisal sudah bisa menentukan nih dan memilah. Karena ini nggak baik. Gitu ya. karena ini baru tahap awal. Ini masih kalau buat pergaulan ini masih nggak ya, ini biasa aja tuh. Cupu lah, maksudnya ini kayak aja begitu. itu ini biasa-biasa aja sih, ini juga Iya. maksudnya dia nggak badung-badung. Kalau orang bahkan kalau maaf ya, kalau di pergaulan anak zaman sekarang itu sampai saya tahu paham teman-teman saya tuh sampai ada yang ke diskotik, Istighfar tuh. gitu. Itu sampai ya minum, mereka tuh udah kayak ya sebagian ada juga yang udah ini apa, sebagian kayak anak muda zaman sekarang itu yang seumuran saya itu mungkin ke diskotik dan bahkan sudah melakukan Ya banyak perbuatan. Iya, perbuatan. maksiat dan yang lebih parah ya. berhubungan dengan perempuan dan lain-lain itu udah baik. Ini saya lihat gitu, saya mikir gitu, waduh ini kalau saya teruskan di pergaulan seperti ini, saya bayangin kalau saya masuk ke SMA biasa negeri gitu, mungkin saya bisa berujung seperti mereka juga gitu. Saya pikirnya gitu, bisa. Meskipun misalkan sekolah Islam pun Betul. yang lingkungannya tidak bisa menjamin, itu masih banyak ya. Islam labelnya Islam saja masih banyak misalnya. Mungkin 90% lebih kayak seperti Justru itu. ya. Iya. Iya. Justru kayak di Al-Azhar kan kita dijaga 24 jam gitu. Boarding di sini, terus di sini. Terus dikampanyekan berarti kan pendidikan yang benar-benar idealnya. Faisalnya harus nanti selain kuliah harus bikin konten sosial media, kampanyekan pendidikan yang terbaik ya. Iya. Tadi terus gimana? Jadi makanya kayak saya mikir, aduh ini gimana saya dapat, apakah saya mending kayak kan waktu itu COVID juga ya. Oh ya, saya tuh Online semua. SMP itu saya tuh di SMP Al-Azhar juga Ya. namanya SMP 10 Al-Azhar Kembangan. Nah itu saya tuh ikut kelas tahfiz juga. Waktu itu dulu tuh cuma ya dulu tuh ya saya tuh malas hafalan. Tapi kalau Allah tiba-tiba COVID dan di rumah itu saya tuh suka jadi hobi tambah hijrah. Saya gerakan saya memutuskan untuk hijrah waktu di rumah itu. Dan saya tuh banyak dengan kajian-kajian ustadz gitu, seperti contoh Ustadz Syafiq, Ustadz Firanda, Ustadz Khalid gitu. Dan saya suka banget dengan itu, dan saya juga suka menghafalkan Quran waktu situ. Dan alhamdulillah waktu saya lulus itu saya udah hafal 6 juz, padahal targetnya cuma 3 juz waktu itu. Dan kemudian saya mikir sampai gitu. akhirnya ya ketemu di Al-Azhar ini gimana? Karena saya cari pesantren gitu. Oh, Kayak memang saya- mencarinya pesantren. Pesantren. Iya, saya udah niatnya pengen cari pesantren, tapi pesantren yang mana gitu. Kayak saya udah berapa survei beberapa pesantren dan ternyata nggak cocok gitu. Kayak Sempat berkunjung ke beberapa pondok. iya, beberapa pondok tapi nggak cocok tuh, dan ternyata mereka bukan pesantren tahfidz. Saya mencari pesantren tahfidz. Dan setelah waktu itu pengetahuan tentang pesantren itu dikit, karena kalau ke sekolah yang kita tahu kan sekolah-sekolah yang akademisnya bagus gitu, kayak
contoh waktu saya ASEO saya udah janji sama waktu saya SD itu saya udah janji itu sama bapak saya gitu. Kamu kalau SMA itu kamu harus ke lab school Kebayoran gitu. Sudah disebut tuh bahkan. Iya, kamu harus janji gitu, janji ke ayah. Ayah yang minta. Iya. Tapi kamu malah Ujungnya waktu itu saya janji emang saya awalnya pengen ke lab school tapi melihat kayak karena orientasinya akademisnya. Iya, tapi melihat apa sih pergaulannya Jakarta, pergaulan berpikir kembali. Pergaulan di Jakarta seperti apa gitu. Takutnya saya pengen dan saya juga waktu itu punya motivasi untuk menghafalkan Al-Quran gitu. Saya pengen 30 juz gitu loh. Bagaimana saya suka dengan Jamil. Kembali orang tua berarti kan minta Faisal katakanlah tadi ke sekolah umum yang punya prestasi akademis. Iya. Tujuan ayah apa? Tujuan ayah itu untuk supaya kamu nanti melanjutkan ke menjadi orang berintelektual. Sampai ke detail kampusnya, jurusannya. Bisa. Itu diserahkan ke Faisal. Alhamdulillah, makanya kenapa saya boleh pesan karena orang tua saya sih fleksibel, saya mau kemana aja terserah gitu. Sebenarnya gitu. Enggak, maksudnya yang pengen saya tangkap dari diskusi tadi bahwa orang tua kan mungkin orientasinya akademis, kemudian urusan masa depan karir lah atau apalah, tetapi Faisal memilihnya lebih memprioritaskan tahfizul Quran. Dan ketika Faisal memilih menguatkan tahfiz Qurannya, akademisnya justru ngikut. Iya, benar. Itu loh yang pengen saya sampaikan. Iya benar, jadi kalau Al-Quran itu memang intinya Al-Quran kalau udah sebatas apa ya, motivasi narasi yang mungkin bunga-bunga ceramah saja, dan ini buktinya itu. Dan ini ingin kita teruskan, kita sampaikan ke banyak pihak, ke netizen, ke semua adik-adik kelas, yaitu ya inspirasi dari cerita. Iya, makanya saya ketemu Al-Azhar itu sebenarnya dari apa kan sesama Al-Azhar kan itu kadang tuh suka ada kayak ada online kayak hubungan online gitu kayak kadang-kadang ada undangan kajian online apa waktu zaman Covid kemarin kan zaman Covid itu 2020 gitu. Nah, waktu itu ibu saya tuh ikut presentasi itu ya. Itu kajian apa? Agim. Presentasi. Oh, bukan. Agim. Agim itu. Saya itu ternyata ada promosi ya, IBS setelah itu bilang. Setelah itu apa ini jujur banget. Setelah itu ibu saya lihat wah ada sekolah baru nih gitu. Nah setelah itu wah itu bilang ke saya gitu ini ada sekolah baru, alasan bikin sekolah baru gitu di Solo gitu. Wah gitu, wah keren banget itu, wah Ustadz Felix, wah Ustadz Faimafilah gitu, wah keren banget gitu. Wah sekarang lihat sosok-sosok Ustadz yang istilahnya ikut mempromosikan gitu ya? Iya gitu, makanya wah ini apakah ini benar-benar pendidikan Ustadz Felix, jadi Ustadz Salim, Agim, berkat ya Agim, akhirnya Faisal mengikuti. Akhirnya terus langsung tertarik, terus pengen melihat. Saya itu melihat waktu saya kesini pertama sampai tahu sendiri kan, di sini cuma ada satu tiang doang waktu saya masuk itu. Masih rata tanah. Bahkan cek dulu ya. Saya itu salah satu pendaftar yang pertama di sini. Salah satu lah. Sih, kayaknya iya. Yang SMA pertama kayaknya. Salah satu lah setidaknya. Mungkin nomor 2 tuh Bapak gitu. Ya. Dan waktu itu masih ingat ketemu Ustaz. Iya. Maksud Gun. Ketemunya di Resto Sawah. Habis itu kita lihat Karima, keliling sampai ke Lembah Mana, waktu itu masih ingat. Dan ya sempat banyak memberikan harapan waktu itu, Ibunda memberikan banyak harapan, Kak Faisal juga banyak bercerita, semakin menguatkan visi misi dan apa sih tujuan. Akhirnya kita menjalankan Al-Azhar IBS. Menarik nih, Sal. Masya Allah ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi nih. Gitu ya. Ini sudah berapa menit ini? Padahal ini baru satu judul. Masih lanjut bisa ya? Oke. Tadi sudah kondisi masing-masing. Coba ini mungkin pengen tahu nih banyak netizen atau orang-orang di luar sana, karena Ustadz kan juga mengelola sosial media. Iya. Tahu beberapa DM yang masuk, kemudian komen-komen itu kan apa sih yang membedakan atau tantangan berada di boarding school? Tadi kan diceritakan justru boarding school atau pesantren sebagai salah satu upaya untuk menjaga diri, dan pasti ada tantangannya dong. Kalau Kak Zia ketika awal masuk atau mungkin udah biasa dengan pesantren, kalau dikarenakan SMP udah ada bekal di boarding ya, ya walaupun 1,5 tahun, ya itu kayak ngefek banget lah buat
di sini. Jadi ketika di sini tuh justru boardingnya tuh agak beda dari sekolah boarding yang lain gitu kan. Agak lebih ke positif atau gimana? Lebih ke positif. Oke. Jadi kalau di boarding yang lain gitu kan kayak kita selalu pengen apa ya? Contoh ya kayak pengen melakukan sesuatu kayak dibatasin gitu kan, kayak buat susah untuk mengungkapkan aspirasi kita gitu kan. Nah di sini, ya betul lah. Untuk di awal itu kok kayak lebih untuk bisa kita mengembangkan diri gitu kan. Jadi sekolah sama boarding itu jadi kayak punya satu misi yang sama. Jadi ketika di boarding ada problem, ketika di sekolah ada problem. Jadi tuh sekolah juga tahu ketika kegiatan di boarding. Dan di sini paling kerennya tuh ustadznya juga seperti kayak kakak sendiri gitu. Udah friendly ya. Jadi kalau ada masalah kita curhat ke ustadz kita, ustadz kamar gitu kan. Jadi kayak lebih mengusung konsep kekeluargaan. Jadi kayak jarang ada senioritas. Ya walaupun kita angkatan pertama, tetapi pas kita ke adik kelas gitu nggak ada namanya senioritas dan lain-lain gitu. Berarti lebih ya banyak kemudahan ya, artinya tidak terlalu banyak menemui kesulitan awal-awal berada di boarding school gitu ya. Iya. Ya karena mungkin udah punya bekal. Iya bekal. Kalau mungkin beda Faisal dia. Faisal gimana? Betah atau homesick atau gimana? Awal-awalnya tuh homesick karena kan saya kan tahu sendiri pegawai saya seperti apa dulu ya. Dari kemarin Masih saya terbayang-bayang gitu ya. dan sampai sekarang saya gini kan itu kayak cek gitu loh. Langsung kayak 180 derajat beda gitu. Jadi Drastis gitu ya. ya saya tuh udah nggak bisa kan, saya tuh orangnya tuh kecanduan HP ya, terutama ke sosmed. Nggak tahu apa Sosmed atau game? sosmed. Oh, lebih ke sosmed. Saya tuh kecanduan sosmed. Saya tuh nggak tahu. Sosmed yang kamu ikutin itu melihat dari konten atau public figure? Semuanya itu saya, pokoknya apapun itu saya tonton itu, sosmed, YouTube, Instagram terutama itu benar-benar. Kamu mungkin FOMO ya, termasuk orang yang FOMO, fear of missing Iya. something gitu ya. Iya seperti itu lah. Pengen tahu ini apa sih? Ini apa? Iya kan, benar. Saya tuh orang itu suka banget nge-sosial apa gitu, biodata atau apa. Saya suka banget kayak profil gitu. Tapi kan sebenarnya itu juga bukan suatu kecanduan yang negatif banget. Iya betul. Karena informasi lebih Informasi. Tapi itu yang mungkin menyita waktu ya kalau menurut Faisal, dan itu ketika di sini langsung sama sekali nggak ada akses. Iya, dan saya itu ya kayak awalnya tuh tersiksa lah, bayangkan aja kayak suka Iya suka scroll. saya Karena nge-scroll Quran. Masya. ya Allah, Masya Allah. Gitu ya, itu butuh proses tuh. Proses, dan saya juga harus menyesuaikan dengan teman-teman saya seperti apa gitu kan, juga kayak begitulah pokoknya. Tapi nggak ada masalah yang berarti, misalkan nggak cocok sama udara, sama makanan gitu. Kalau udara awalnya nggak cocok karena di sini tuh dingin ya. dingin banget. Iya. Tapi justru ketika udah agak lama, malah justru pas kita balik ke tempat kita daerah jadi sendiri kayak ikan panas kekeringan banget, gitu. jadi panas banget. Benar juga kalau pulang ke Solo nggak betah. Sama kayak udah udah di sini. Dulu tuh waktu di Jakarta tuh saya jemuran terus itu ya, bodo amat, enak bulan hangat gitu, hangat. Terus waktu datang ke sini dingin banget gitu. Di kamar aja pakai selimut 2 itu baru bisa ini dulu tuh. Tapi sekarang kembali sudah teradaptasi. Iya, adaptasi. Di mana di malah. Justru malah yang di rumah yang nggak betah. di rumah Tapi malah. lebih betah di sini kan dengan cuaca begini. Kalau iya. Panas-panasan. Sekarang masih betah di sini kan. Iya. Karena cuaca lebih mendukung jadi. Mendukung. Ya kan vibes-nya kayak di Swiss lah. Ya. Swiss. Ya mimpi dikit lah. Kan kalau dengan cuaca ini kan lagi mendung banget sebenarnya di luar, kita lihat dari kaca. Kan kalau di sini outfitnya bisa macam-macam kan. Betul. Pakai jaket tebel gitu kan, pakai turtleneck gitu kan, keren gitu di foto. Kalau di Jakarta pakai itu diketawain orang dong. Emang nggak gerah man? Nah itu salah satunya ya. Di Jakarta pakai kaos cadar pendek. Oh iya makanya. Oke, jadi Faisal tidak terlalu banyak kesulitan. Nah, terus ada nggak sih? Kalau sekarang tadi mungkin kondisi awal. Nah, kalau Zia teman yang spesial nih, mungkin karena berkat ada teman ini bisa membantu, bisa menjadi partner, ada nggak? Ada.
kalau untuk rata-rata karena kita 10 orang nih Ustadz. Jadi satu sama lain itu saling mendukung. Jadi kayak semuanya hampir nggak ada kita kayak bikin circle sendiri gitu, nggak. Jadi kayak satu angkatan solid. Iya, nggak main circle gitu kan. Wah, cowok Beda apa sama sih yang gitu? cewek gitu. Kita kan nggak bisa cuma Solid, Iya, kita kan solid. kita kan nggak bisa cuma apa sih ngobrol kayak satu orang terus kayak gitu terus kayak berduaan terus gitu kayak nggak bisa. Nggak bisa, nggak Bosen ada. pasti kita. Jadi kelas satu anak yang nggak diajak itu nggak ada. nggak ada. Jadi kerennya kita dari kita masuk 10 orang, mau keluar juga 10 orang. Jadi kayak terbukti bahwa kita satu sama lain saling mendukung. 7 aja ada satu yang nggak mau, yang dia sukanya haji terus diajak main bola nggak mau. Pasti ada tuh biasanya. Cuman kan ya habis itu di kegiatan lain bisa guyup lagi. Jadi semuanya nih dari antara teman-teman Ya, semua saling spesial. Jadi kayak Faisal nih punya perannya sendiri di angkatan, kayak saya, kayak Udah teman-teman saling yang lain. memahami berarti ya, Jadi posisinya. satu sama lain saling melengkapi. Jadi kayak Faisal ada masalah, kadang cerita ke saya atau siapa gitu. kalau Faisal siapa deket yang paling Banyak. Sama sih maksudnya kayak semuanya berarti. semua juga saya tuh orangnya tak pergi saya tuh saya tuh friendly ke guru karena saya suka ngobrol karena fun fact saya tuh memang lebih suka bergaul sama yang lebih tua. Jadi makanya kenapa saya suka ngobrol sama ustaz-ustaz itu karena pertama mereka notabene itu nggak tahu umur itu nggak tahu jauh gitu, nggak seperti di sekolah-sekolah ini jarak umur nggak tahu jauh, jadi kayak masih bisa diajak ngobrol gitu. Dan juga saya suka bergaul sama yang lebih muda juga. Tapi walaupun saya sendiri lebih prefer bergaul dengan lebih tua. Makanya saya suka ngobrol. Jadi ini fun fact-nya tuh Faisal khusus sendiri. Semuanya dikenalin dia. Yang pertama Faisal ini saya lihat keunikannya ya. Ini kan di sini ada CCTV nih. Saya iseng-iseng Cukup. main di tengah malam jam. Cukup. Ini sesuatu fenomena alam. Yang apa ceritain dikit aja. Jadi Faisal itu entah apa ya olahraga atau apa. Olahraga sih. Olahraga ya. Naik turun ada 4 lantai itu naik turun bola jam 10 malam gitu. Tahu nggak? Nggak tahu. Makanya dia malam-malam itu jarang di kamar dan nggak tahu kemana gitu. Saya tanya ini masalah apa nih di pondok ini? Karena waktu itu awal-awal terus sampai ketakutan sendiri soalnya kan kita dulu ustaz direktur tuh pada nginep kan. Iya bener ya. Kita iseng-iseng lihat apa gerak-gerak malam-malam udah layarnya hitam putih ada yang kelebat gitu. Langsung cek ternyata Faisal olahraga malam naik turun tangga jam 10. Itu kenapa Sal? Jadi ya karena saya tuh ya kalau malam itu kadang-kadang susah tidur. Jadi Susah makanya tidur. Biar capek, biar supaya capek. bisa tidur. Iya gitu. Makanya karena terkadang kayak gitu karena kayak Itu bawaan dari rumah atau memang di sini? dari rumah itu emang dari itu emang saya tuh susah tidur memang. Oh, roaming. Itu kayak kemana-mana gitu. Ya itu keunikan ya. Jadi memang Masya Allah anak-anak kita tuh perlu Tapi hilang sendiri. makanya saya suka ke mall itu ke masjid gitu-gitu yang gede-gede karena saya tuh bisa saya tuh saya bisa keliling-keliling gitu muter-muter terus kalau di mall itu saya bisa jajanan gitu saya itu kan apalagi mall di Jakarta kayak saya salah satu mall yang saya suka itu di Gandaria City sama di PIM itu kan mallnya itu apalagi PIM itu mallnya ada 3 tuh itu saya semua 4 lagi itu ada 4 gedung tuh Tawaf tuh. itu semua yang saya kelilingin itu saya ini kayak surga saya tuh bisa keliling-keliling itu bisa explore karena saya orangnya mau suka explore Suka tempat gitu. eksploratif. Oke, udah. Ini masih banyak sebenarnya cerita. Belum kalau cerita waktu di Turki. Wah. Ya tapi Faisal ini Masya Allah suhbatul ustaz kalau kita istilahkan. Kemarin Faisal saya buat posting status saya karena waktu keterima di ITB langsung WA saya. Saat alhamdulillah pamer diterima, dikirimin screenshot. Sombong amat gitu kan. Jadi ya kita doakan. Alhamdulillah Sal akhirnya karena Masya Allah ini netizen semuanya, mungkin juga para teman-teman orang tua murid, Faisal hampir setiap hari itu soft paling depan. Ya, suaranya untuk mengkumandangkan azan, qomah, bahkan kadang-kadang jadi imam itu sesuatu yang para guru-guru ustadz itu nggak pernah melupakan gitu Sal. Sehingga pasti ya momen-momen itu menjadi doa-doa khusus untuk Faisal. Jadi saya nggak dilupain deh. Nggak dilupain. Ntar kalau wah nggak ada Faisal kehilangan kita sana. Iya, dan selalu setiap sholat itu salim, Ustaz minta doa. Dan pasti apapun yang diharapkan kan kita amini. Dan itu Amin. berkahnya suhabatul ustaz, Masya Allah. Masya Itu Allah. Sal ya. Kamu merasakan itu juga nggak?
saya merasakan karena jujur aja saya bisa jadi 3 hafal Quran itu. Saya ada cerita sendiri, saya banyak cerita sendiri gimana saya hafal Quran. Itu intinya itu juga itu berkah dari ustadz. Saya bisa keterima ITB juga itu berkah dari ustadz saya gitu. Doakan itu kenapa saya bisa. Nah, ini kan lanjut kalau tadi kan teman, sekarang ustadz nih. Kalau Faisal dulu, ustadz yang paling nih berkesan dan paling banyak berdampak dalam kehidupan. Gak usah nyebut saya nggak apa-apa. Siapa? Semua ustadz di sini sih maksudnya menurut saya berkesan semua sih. Yang paling lah. Ustadz, apa misalkan? Salah satunya ustadz yang paling berkesan itu Ustadz Abdul Rahman karena Ustadz Abdul Rahman. Beliau tuh yang Abdul Rahman itu pemusyrif dan muhafiz ya. Beliau tuh yang membimbing saya dari apa yang paling kamu ingat? Proses itu mengawal bersama saya. Ustadz Abdul mengawal dalam karena dari saya tahun pertama sampai tahun kedua itu saya tuh walaupun halakoh itu berganti-ganti terus. Halakoh itu kan suka ngomong terus. Ganti musyrifnya, muhafiznya ganti-ganti gitu ya. Iya. Saya selalu sama Ustadz Abdul Rahman terus. Nggak pernah ganti tuh? Iya, selama 2 tahun itu nggak pernah ganti terus itu. Dan itu makanya dari saya tahun pertama dan tahun kedua itu saya tuh akhirnya bisa menjadi hafiz Quran karena bantuan dia. Udah ngucapin terima kasih belum sama Ustadz Abdur? Terima kasih Ustadz Abdul Rahman. Dan juga ada sosok walaupun sekarang udah karena saya udah jadi hafiz Quran jadi makanya halakoh saya ganti jadi sama Ustadz Abdul. Tapi Ustadz Abdul juga Masya Allah juga membantu saya juga. Kalau guru yang di sekolah, kalau tadi kan lebih ke musyrif tahfiz ya. Kalau guru pelajaran atau apa ada? Masya Allah. Ada yang menginspirasi saya banyak sih. Contohnya salah satu adalah Pak Dimas dan Pak Dian itu Masya Allah. Pak Dimas dan Pak Dian. Yang selalu mengawal saya gitu, yang selalu memberikan saya. Pak Dimas itu guru BK ya? BK. Pak Dian guru matematika. Yang selalu setiap kali sampai malam waktu sebelum ITBK itu ya. Saya tuh belajar tuh sama Pak Dian gitu setiap malam itu. Beliau tuh tetap setia itu untuk mengajari saya waktu malam jam 10 malam atau jam 12 malam itu. Gimana jam 10 malam? Online belajar matematika gitu untuk UTBK gitu. Jadi Pak guru-guru nih for information, guru-guru kita kan jam kerjanya hanya sampai sore. Iya. Sampai jam 4 itu sudah pulang. Tapi kalau tadi cerita Faisal belajar malam itu berarti sampai malam guru-guru masih mendampingi ya. Iya. Ada lagi kita berapa tinggal kontak lah. Kontak nanya. Berlebih. Bisa ya? Bisa. Nah ini banyak dari mungkin kita-kita nih yang belum paham atau nggak tahu ternyata perjuangan guru-guru juga luar biasa. Dan Masya Allah kepala sekolah saya Pak Api yang mendampingi saya terus gitu Masya Allah. Sabar ya. Ya. juga. Kalau Zia tadi Faisal sudah Zia guru yang Muslim sendiri sama karena Ustadz Abdul itu dari sejak kita kelas 10 sampai kelas 12 sama beliau terus. Jadi beliau kayak yang oh iya nanti editor ditampilkan fotonya Ustadz Abdur. Iya, Ustadz Abdul. Ini Ustadz Abdur. Masya Allah. Nah ini Pak Dian. Ini Pak siapa tadi? Pak Dimas. Nah, nanti ditampilkan ya. Nah, Ustadz Abdur. Itu ya. Jadi Pak Apri mungkin nanti ucapkan untuk diucapkan terima kasih. Nah, dikasih bunga-bunga. gitu kayak apa kayak tasan gitu. Nah, kompeti. ya, jadi Ustadz Abdur. Terus ya Masya Allah dia selalu support juga kan ya. Halakoh juga dia sempat salam ke Ustadz Abdul. Bisa bimbing hafalan sampai selesai alhamdulillah. Oke, kalau guru-gurunya? Kalau untuk guru saya lebih ke Pak Heru. Oh, Pak Heru. Iya, Pak Heru juga, Pak Heru. Ini dia Pak Heru. Pak Heru juga tuh Pak Heru, Masya Allah. Itu yang juga Mas istilah dari Pak Heru itu beliau juga muslim dulu awalnya. Oh iya, betul. Jadi Pak Heru ini lulusan Turki, guru kimia, biologi. Pendidikan lulusan pendidikan kimia di Middle East Technical University di Turki ya. di Turki. Fun fact itu adalah kampus paling susah di Turki. Iya, teknik paling bagus di Turki. Dan juga Itu nggak pengen ke sana. itu ibaratnya kayak ITB-nya Turki. Oh gitu ya. Iya. Jadi kita beruntung ya dapat Pak Heru ya. Tuh, jadi kayak Pak Heru tuh ngajarinnya Masya Allah sabar banget jadi ya. Sampai kan dulu kita sebelum ujian tuh, diajarin tuh satu kelas dikumpulin yang belum tahu apa ditanyain satu-satu. Jadi yang emang benar-benar yang belum paham diajarin. Sampai ada yang belum paham banget tuh yang lain suruh belajar sendiri, sama Pak Heru ditarik suruh belajar mereka. Jadi itu ya kesan atau perjuangan para guru-guru musyrif itu ya luar biasa yang mungkin kalau ada ini guru dan musyrif menonton ya mudah-mudahan mereka juga merasa terapresiasi dengan apa yang disampaikan Zia dan Faisal. Dan itu kayak
Insya Allah. bisa terbayarkan lah. Tidak bisa terbayarkan. Jadi insya Allah ya nanti Allah yang balas ya. Tidak bisa terbayarkan walaupun ada uang Iya. 1000 dinar pun enggak. Dan nanti kalau kalian lulus ya tetap keep contact, tetap silaturahmi, Insya gitu Allah. kan? Ya nanti kasih kalau kalian nikah juga diundang. Ya, insya Allah. pasti Faisal yang nikah duluan. Amin, 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 amin.